Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih karuniamu dan pertolonganmu membuat kami boleh ada sebagaimana adanya pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami mengenal-Mu melalui firman, dan dengan firman-Mu itulah iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami percaya Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan kebenaran dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman, agar kami semakin serupa dengan Kristus, gambaran anak-Mu yang mulia itu untuk kami teladani, ikuti kehidupannya, karakternya, dan semua yang Tuhan nyatakan melalui Kristus. Hari ini kami mau belajar sekali lagi dari firman-Mu untuk mengenal-Mu dan mengenal diri kami, supaya kami semakin dimanfaatkan, digunakan, bahkan diperkenan untuk menjadi pelaku firman di tengah-tengah dunia yang berdosa, yang cemar, yang dikuasai kegelapan, dan di antara orang-orang kafir penyembah berhala yang selalu mencobai kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang terbatas ketika menjelaskan firman Tuhan dan memberikan pengajaran, pembelajaran bagi kami sekalian yang bermanfaat bagi pembicara maupun kami sekalian yang bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dari surat Petrus, 1 Petrus ayat pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita perhatikan dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita mencermati perjalanan sejarah sampai saat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan kepada tiap individu kebebasan. Karena memang kita diciptakan menurut gambar rupa Allah Tritunggal. Jadi kita tiap-tiap individu punya kebebasan. Dan kebebasan itu menjadi natur keberadaan tiap manusia. Bahkan Tuhan mempersilakan manusia menikmati bumi dan segala isinya dengan bebas. Ini adalah hakikat kemanusiaan yang dinyatakan Tuhan dan diciptakan Tuhan untuk tiap-tiap individu. Jadi kebebasan bukan pencapaian dan pencarian kita, tapi pemberian dari Allah untuk tiap-tiap orang. Dan tiap-tiap orang bisa dengan bebas untuk mengekspresikan keadaannya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang perlu kita pahami sebagai seorang manusia. Karena itu kita harus menyadari bahwa ada orang lain yang juga memiliki kebebasan. Ada hal yang paradoks di tengah-tengah kebebasan kita. Yang pertama, paradoksnya bahwa kita itu ciptaan di dalam seluruh keberadaan yang ada. Kita itu ciptaan. Sebagai ciptaan tentu sadar betul bahwa ada keterbatasan. Jadi walaupun kita satu sisi itu punya kebebasan, memang diciptakan Tuhan memiliki kebebasan, tetapi kita itu ciptaan. Dan ciptaan bukan sendirian. Entitas kita bukan sendirian di alam semesta ini. Selain kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita juga berada dalam sistem kehidupan. Ada hukum alam yang memang ada di dalam setiap entitas. Apa saja itu entitasnya? Ada materi, misalnya gas, padat, cair. Ada tumbuhan, pepohonan, ada binatang, ada malaikat. Itu entitas-entitas. Kita satu dari sekian entitas yang diciptakan Tuhan. Dan kita berada di dalam sistem kehidupan. Tidak bisa kita mengatakan, aku mau bebas, maka saya bebas melompat dari lantai 10 ini ke bawah. Tidak bisa. Karena ada sistem kehidupan. Ada hukum alam yang diatur oleh Tuhan sebagai pengaturan yang baik. Supaya kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bebas mutlak. Ketika kita berada di atas muka bumi ini bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain, maka kita tahu bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu dari diri kita cukup pada diri kita sendiri. Kita butuh tumbuhan, pepohonan, kita butuh udara, kita butuh hewan, binatang yang dipelihara ataupun tidak, kita butuh manusia lain
Kita juga butuh malaikat yang ibu bapak mungkin tidak atau belum pernah menyadari itu. Kita butuh pencipta kita. Kita terbatas. Ini hal yang perlu kita sadari betul. Tetapi yang perlu kita sadari lagi yang lain adalah kita sudah berdosa. Kita punya kebebasan, tapi kita sudah berdosa. Bukan hanya secara individu kita berdosa, tetapi tiap-tiap orang berdosa. Lalu, apa yang kita perbuat karena memberontak kepada Tuhan Allah, dan kita melakukan hal yang jahat, buruk kepada sesama, maka dampaknya kepada alam juga. Dampaknya kepada sistem kehidupan juga. Yang tercemar, rusak, salah arah, meleset dari tujuan, dan akhirnya kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Jadi satu sisi kita bebas, ternyata kita terbatas dan berdosa. Persoalannya adalah ketika kita hanya fokus memahami tentang keberadaan kita yang bebas, apalagi bebasnya dalam pengertian ingin menguasai bumi, menaklukkan bumi, dengan kondisi tidak menyadari keterbatasan dan tidak menyadari keberdosaan, akhirnya muncullah arogansi-arogansi individu, arogansi-arogansi sekelompok orang, bahkan arogansi bangsa. Maka tidak bisa dipungkiri ada peperangan, ada konflik, ada keinginan mendominasi yang lain. Padahal kita diminta Tuhan mendominasi bumi dan segala isinya untuk dikelola. Tetapi kita karena sudah berdosa dan melupakan keterbatasan kita, membutuhkan ciptaan Tuhan yang lain, kita mendominasi yang lain dengan tidak menyadari ini, akhirnya terjadi kekacauan. Kita bisa lihat bagaimana terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya. Dan bahkan yang paling menakutkan, mengerikan, dengan menggunakan kebebasan berpikir, kita memakai teknologi yang kita buat untuk mendominasi orang lain. Freedom itu berarti bebas dari dominasi, bebas dari penguasaan orang lain. Itu namanya freedom, kebebasan, kemerdekaan. Kalau bebas dari dominasi orang lain, dari pihak lain, berarti kita tetap menyadari itu. Bagaimana bisa? Ibu bapak, saya dan saudara sekalian, kita menyadari bahwa ada suatu keinginan kita ingin mendominasi. Ada otoritas yang Tuhan karuniakan kepada setiap ciptaan, khususnya untuk manusia, untuk mendominasi bumi ini. Keadaan kita yang berdosa, yang membuat arah dominasi kita, pengelolaan bumi dan segala sesuatunya itu menjadi rusak. Maka tidak heran ada penjajahan, tidak heran ada perbudakan, tidak heran ada suatu penindasan di mana-mana. Dan yang paling menakutkan lagi, pola penindasan, penjajahan, perbudakan, dan yang lainnya sebagai bagian daripada hasil penindasan dominasi itu disistematikan dan diinstitusionalkan. Jadi ada sistem kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk kita menikmati hidup yang bebas, tetapi karena sudah berdosa dan mengabaikan keterbatasan, lalu akhirnya orang-orang berdosa yang arogan personal maupun perkelompok menciptakan sistem baru untuk membuat cara mendominasi bukan bumi saja, tetapi sesama manusia. Itu sebabnya kalau kita bicara sejarah, kita bisa menyaksikan bagaimana satu bangsa dengan bangsa lain berperang hanya untuk satu tujuan. Saya ingin menguasai wilayah itu, dan saya ingin menaklukkan bangsa itu untuk saya pekerjakan seperti saya memperlakukan ciptaan yang lain. Itu yang terjadi. Dan itu bisa berlangsung sampai saat ini. Dalam sebuah riset tulisan saya tentang perbudakan modern, itu terjadi di berbagai institusional yang mengaku adalah orang yang quote-unquote Kristen. Tetapi sistemnya dan cara bertindaknya, bahkan strategi kehidupannya, itu sudah cara mendominasi orang lain dan menguasai dan menaklukkan, dan akhirnya tidak berada di dalam sistem kehidupan yang Tuhan karuniakan. Sekali lagi, ini bisa bersifat individu, institusional, dan sistem. Tiga ini membuat kita dalam posisi tidak merdeka. Itu sebabnya Petrus, seorang rasul yang tentu dia tahu itu, karena tanah Israel, bangsa Yahudi, itu sedang dalam konteks didominasi, dikuasai, ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Bukan hanya itu, sistemnya oleh kekuasaan Romawi. Bahkan, cara hidup dan segala sesuatunya berada di dalam sistem itu. Tidak bisa tidak. Termasuk, kalau kita mau baca kitab Injil, maka kita akan tahu
bagaimana batasan-batasan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi waktu itu. Nah, ini adalah suatu keadaan yang sejatinya. Jadi dunia dengan sistem perbudakannya, dengan beragam variasi untuk mendominasi sesama alam dan ciptaan lain, mengabaikan Sang Pencipta. Sementara awalnya Tuhan mengaruniakan kebebasan untuk mengelola bumi dengan kebaikan, keadilan, kesucian. Nah, bagaimana menjembatani keduanya? Yang satu itu ideal, imajinatif, utopia, harapan. Yang satu fakta, di mana kita berada. Kita tidak mungkin keluar dari sistem kenegaraan negara kita. Kita tidak mungkin berada keluar dari sistem pengaturan di tempat kita berkarya. Kita tidak mungkin keluar dari sistem kehidupan bangsa, suku, etnis kita. Kita ada di sana. Kita tidak bisa mengatakan saya bebas, saya sesuka hati saya. Saya nggak perlu bayar pajak. Saya nggak perlu ikut aturan di perusahaan saya. Saya tidak boleh dikekang oleh budaya saja. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita memang terbatas dan berdosa. Jadi fakta. Jadi kalau ada utopia yang mengatakan mari kita hidup merdeka, dan merdeka itu berarti kita bisa memanusiakan manusia dan menikmati hidup sejahtera, itu bisa jadi saya mengatakan itu utopia. Betulkah kita betul-betul memiliki seperti yang di awal, bebas? Tidak bisa. Kita dibatasi. Bahkan hari ini kita pakai seragam, itu bukti bahwa kita terbatas. Ada yang berani tidak pakai seragam? Kemungkinan adalah cuti atau hari Jumat. Ada yang berani melompat ke bawah sendiri? Nggak mungkin. Karena kita dibatasi oleh keadaan kita yang terbatas. Begitu lompat, selesailah dia. Karena ada gaya gravitasi bumi. Lalu dalam kondisi yang begitu, apa yang kita lakukan? Pasrah, menyerah, atau menggunakan kebebasan untuk melakukan kejahatan? Hanya dua kelompok, orang merdeka atau orang yang melakukan kejahatan. Petrus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kata yang sama. Yang satu merdeka, yang satu juga merdeka. Yang satu merdekanya seperti apa? Dan yang lain merdekanya jelas Petrus memberikan identitas. Orang lain hidup dalam kemerdekaan melakukan kejahatan. Bebas melakukan kejahatan. Apakah mungkin ada orang bebas sebebas-bebasnya melakukan kejahatan? Tidak mungkin. Lagi-lagi ada batasan. Dan ada pihak lain. Dan salah satu batasannya adalah pemerintah, hukum, dan tentu masyarakat. Tidak mungkin kita bisa menyaksikan ada orang yang sebebas-bebasnya melakukan kejahatan. Tidak akan pernah mungkin. Korupsi juga tidak mungkin dia bisa korupsi seluruh keuangan sebuah perusahaan, seluruh keuangan sebuah kementerian. Tidak mungkin. Ada batasnya, ada pagu kalau di dalam APBN atau APBD. Yang dikorupsi adalah pada bagian slot daripada pagu di bidangnya. Tapi keseluruhan kementerian tidak mungkin dia melakukan korupsi. Demikian juga yang lain. Seseorang penjahat tidak mungkin pada waktu yang sama melakukan semua kejahatan. Tidak mungkin. So, kalau begitu, di dalam kejahatan pun manusia tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Ini hal yang kita mesti menyadari, bagian penting ini. Jadi ada batasnya. Ada orang yang begitu bengis, begitu jahat, begitu benci. Ada batasnya. Batas yang paling sadar yang kita perlu ketahui apa? Sederhana sekali. Nanti juga meninggal orang itu. Yang melakukan penindasan, penganiayaan, perbudakan, dan membuat sistem dunia ini masuk ke dalam sistem-sistem yang ada di dalam kehidupan ini, orang tersebut juga nanti meninggal. Tapi persoalannya, selagi dia masih hidup, selagi dia membangun sebuah sistem dunia, dampaknya kepada semua orang. Illegal logging membuat hutan lindung itu dibabat habis, diganti dengan kelapa sawit. Yang pertama kali melakukan itu sudah meninggal. Kelompok orang yang mengerjakan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi dampaknya untuk generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya habis. Matahari dengan sinarnya tidak ada lagi lapisan ozon yang begitu lengkap. Kita punya kondisi iklim sangat dinamis. Dari malam gempa yang terasa sampai ke wilayah Tangerang ini. Kira-kira jam 19.35 atau 19.55. Itu yang terjadi. Jadi memang kenyataannya bahwa kita berada di dalam posisi yang rentan. Kalau begitu, pasrahlah. Kalau gitu, kita putus asalah. Tidak. Petrus mengingatkan jemaat yang berada di dalam dominasi kekuasaan Romawi, sistem dunia, kuasa kegelapan,
Petrus menyadari bahwa ada yang berbuat jahat seperti itu, tetapi orang Kristen hiduplah sebagai orang merdeka. Apa itu orang merdeka? Petrus memberikan semacam definisinya. Sebagai orang merdeka berarti hiduplah sebagai orang merdeka. Kalau orang dunia merdekanya melakukan kejahatan, bahkan menyelubungi kejahatan, kita merdekanya sebagai hamba Allah. Jadi merdeka itu berarti menaklukkan diri kepada otoritas Allah. Itu merdeka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 15. Adam, kamu bebas makan buah di taman ini, tapi jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bebas ada batasannya untuk kebaikan. Batasan itu bukan mengekang, tapi justru memberikan kepada kita arahan supaya kita tidak melakukan kejahatan, merusak diri, mengacaukan, dan sebagainya. Ibu bapak dan saya punya kebebasan bukan di dalam berkarya? Tapi ada batasannya. Kenapa ada batasannya? Supaya keinginan bebas kita itu terkontrol. Sehingga tidak liar. Sehingga tidak berdosa kepada Tuhan. Kebebasan kita sebagai hamba Allah. Ibu, bapak, dan saya adalah hamba Allah. Siapa yang mendefinisikan? Petrus. Ibu, bapak, dan saya adalah hamba Allah. Jadi kalau merdeka berarti menyadari statusnya sebagai hamba Allah. Bukan hamba manusia. Bukan hamba ciptaan, bukan hamba sistem, tapi hamba Allah. Takluk mutlak kepada Allah. Bagaimana bisa saya menjadi hamba Allah? Bukankah saya sudah diperbudak oleh dosa? Bukankah saya ada di dalam sistem dunia? Maka di sanalah kita bersyukur bahwa atas anugerahnya kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang, lalu dijadikan hamba Allah di dalam dan melalui Kristus oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkarya di dalam hati kita, menerapkan karya penebusan Kristus untuk memindahkan kita dari gelap ke dalam terang, sehingga kita punya status sebagai hamba Allah. Kita tidak diperbudak oleh dunia ini, kita tidak diperbudak oleh manusia, walaupun dalam struktur kemasyarakatan, dalam struktur usaha dan bisnis, dalam struktur keluarga, kita berada di dalam posisi yang tidak berkuasa. Ibu-ibu bukanlah kepala rumah tangga di rumahnya. Anak-anak bukanlah penguasa dalam rumahnya. Tetapi kalau dia anak Allah, dia dengan bebas menikmati sebagai ibu yang baik dan sebagai anak yang benar. Mengapa? Walaupun dia berada dalam struktur urutan, ada bapak, ada suami, ada ibu, ada istri, ada anak. Urutan itu adalah sistem yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Memang ibu, bapak, anak, atau ayah, istri, ibu, dan anak itu adalah urutan. Memang masing-masing adalah manusia yang bebas. Tetapi sistem itu menjadi sarana untuk menahan kejahatan. Bayangkan kalau ibu dan suami itu menjadi orang yang berada di dalam posisi dikuasai oleh istrinya. Jadi ada namanya DKI, yaitu di bawah ketiak istri, maaf kata begitu. Dulu ada istilah begitu di zaman-zaman saya yang masih muda. Ada seperti itu, dikuasai oleh istri. Kalau dalam konteks sekarang orang Batak bilang poltop, polisi toba. Semua diatur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Didominasi. Memang ada pernyataan Tuhan bahwa perempuan akan menguasai laki-laki di dalam Kejadian pasal 3 setelah kejatuhan itu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, hamba Tuhan, kita tidak melakukan itu. Ibu-ibu sadar betul bahwa ibu adalah seorang penolong, bukan perongrong. Suami juga sadar betul bahwa dia seorang pemimpin, bukan arogan penguasa. Ini dua hal yang berbeda, ibu bapak. Jadi kita harus melakukan suatu transformasi sistem yang sudah rusak ini. Kita menyadari tiap orang itu sama haknya, anak, istri, suami, itu sama-sama manusia. Tetapi juga kita harus menyadari ada urutannya. Dan urutan itu penting, kesetaraan itu penting. Bagaimana bisa ada kesetaraan dan ada urutan? Kata kuncinya apa? Kesetaraan dan urutan. Kristus. Kesetaraan dan urutan itu bisa terjadi karena Kristus telah mati bagi kita. Saya mencoba memvisualisasikan ketika seorang anak, istri, atau suami atau ibu berada dalam satu kesetaraan, maka di sana menyadari sebagai hamba Allah. Ketika melakukan apapun, mengerjakan apapun, tahu bahwa itu tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai anak, tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai istri, tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai suami, tanggung jawab kepada Tuhan. Itu kesetaraan.
Karena masing-masing punya kebebasan. Kebebasan yang kreatif, yang produktif. Tetapi satu pihak lagi ada urutan. Tidak boleh dibalik. Anak jadi kepala rumah tangga, ibu itu jadi seperti anak, dan suami seperti ibu. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, sistem dunia akan mencoba untuk merampas kebebasan kita. Bayangkan ibu bapak di keluarga masing-masing. Posisi ibu bapak, saudara di mana? Sudahkah menempatkan diri sebagai hamba Allah? Sudahkah menempatkan diri merdeka mengerjakan hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Atau masih diperbudak? Atau masih dalam seperti orang-orang yang melakukan kejahatan? Merdeka? Aku kan bapak, aku kan suami, suka-suka akulah mengatur istriku, anakku. Ini kan rumahku. Nggak bisa begitu. Arogansi begitu bukan menunjukkan bahwa saya sebagai orang Kristen yang sudah merdeka. Justru saya sedang menciptakan sistem perbudakan kalau melakukan itu. Itu baru satu keluarga, ibu bapak. Belum satu marga. Belum satu komunitas. Konflik sekarang di antara marga yang saya mau kasih tahu isunya di antara orang Batak adalah siapa yang anak nomor 1, siapa anak 2. Ribut itu, dalam pesta juga ribut. Nggak ada kesetaraan. Itu yang terjadi. Belum lagi dalam bangsa. Kita mengkritik pemerintah, oke. Tapi engkau sebagai warga negara sudah buat apa untuk negara? Sudah buat apa? Untuk perlombaan 17-an aja mungkin nggak mau bayar uang retribusinya. Emang saya ikut main catur? Kan saya nggak ikut main catur. Saya kan nggak ikut perlombaan makan kerupuk. Untuk apa saya bayar retribusi untuk uang kemerdekaan? Kan saya nggak ikut perlombaan. Mikir nggak? Kalau kayak begitu itu berarti apa? Kita lepas dari kontrol. Seolah-olah kita bisa berbuat sendirian, tidak bisa. Di sini memang perlu dinamika pimpinan Roh Kudus kalau kita mau menikmati hidup merdeka. Tidak boleh legalisme. Kalau begini harus begini, begini, tidak. Tidak boleh juga liar. Kedua-duanya harus kita kerjakan dengan baik. Begitu juga kalau kita bekerja di perusahaan ini, dikerjakan di kantor ini. Kita tahu, oh ada atasan saya mau pimpinan dia dengan baik. Tapi juga tanggung jawab saya sebagai bawahan harus dikerjakan dengan baik. Sebaik-baiknya. KPI tidak hanya untuk mencapai suatu tepuk tangan atau pujian supaya gaji naik. Tidak. KPI saya adalah KPI sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada pemilik, pemimpin, atau masyarakat. Tidak. Yang lebih utama kepada Tuhan. Nah, kalau kepada Tuhan berarti yang terbaik. Karena kan sudah memberi yang terbaik, bukan? Adakah yang tidak terbaik diberikan Tuhan? Tidak ada. Semua yang terbaik. Semua yang terbaik yang diberikan Tuhan. Dan kalau yang terbaik kita nikmati, itu merdeka. Maka ketika kita baca firman, kita memuji Tuhan, kita devosi, kita bekerja di bidang kita masing-masing, bebas. Jadi orang yang merdeka itu orang yang bebas menikmati dengan sukacita. Tidak terpaksa. Ada banyak orang beribadah terpaksa. Kerja ini terpaksa. Ya kalau nggak ada tanggung jawab sih saya tidak akan kerja begini berat. Hah? Fokusnya adalah karena saya adalah orang yang diberikan tanggung jawab, maka saya kerja berat. Supaya saya bisa membiayai hidup anak dan istri saya. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Kita kerja bagi Tuhan. Lagi sekolah minggu kan ibu bapak sudah nikmati ya. Kerja bagi Tuhan selalu manis. Bener? Apakah ibu bapak bekerja bagi Tuhan itu manis? Atau kepahitan? Kalau masih kepahitan berarti ada yang salah di dalam memakai kemerdekaan. Ada yang salah. Atau masih mau mengikuti polanya. Polanya siapa? Polanya dunia. Petrus mengatakan, mereka memakai kemerdekaan dan untuk menutupi kejahatan. Jadi, dia pakai istilah bebas, tapi sebenarnya istilah kebebasan atau kemerdekaan itu untuk berbuat. Hati-hati ibu bapak, terutama yang punya otoritas dan punya posisi sebagai ayah, ibu, pemimpinan. Beri kebebasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan hanya untuk kepentingan kejahatan. Tidak menciptakan dan tidak menerapkan diri sebagai hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah bagaimana? Kembali kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Hidup benar, hidup suci, hidup baik. Hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan jadi seorang budak. Kalau saya kerja, saya bukan diperbudak oleh sistem dunia, oleh sistem perusahaan, oleh sistem adat saya, oleh sistem di sekitaran saya. Saya kerja, berkarya sebagai hamba Allah. Saya tidak mau diperbudak. Tetapi bagaimana ya caranya supaya kita mau punya mindset yang seperti itu? Pertama, sadari kita melayani Allah. Yang kedua, tahu di mana kita berada dan mengerjakan tanggung jawab kita. Yang ketiga, tidak boleh sendirian, bekerja sama. Supaya saling mengingatkan. Persekutuan itu kan gunanya untuk saling mengingatkan. Lo Ruth sudah terlalu jauh menyimpan, tarik lagi teman. Yang keempat,
supaya kita tetap stay konsisten komitmen ini, maka kita terus meminta belas kasihan, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang betul-betul merdeka, berdoa merdeka, kerja merdeka, tidak takut diamati orang lain, dinilai. Saya tahu ada orang-orang yang menggunakan kepercayaannya untuk mengamati-amati orang lain. Saya menemukan sendiri, si A itu kok bisa tahu ya, saya ceritanya di tempat sana, tapi dia dapat informasi tentang saya. Ceritain panjang lebar. Lalu ketika kita berhadapan, Rudy kamu begini-begini. Dari mana dia tahu ya? Gak pernah berhubungan, gak pernah berinteraksi, gak pernah berkomunikasi. Ternyata ada orang yang memakai kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan. Hati-hati Ibu Bapak. Tapi bagi orang Kristen yang merdeka, nggak peduli tuh orang mau ngomongin apapun, karena kita transparan, terbuka. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita juga mengerjakannya tidak ada yang tersembunyi. Apa adanya saja. Tidak ada satu niatan untuk menjadi hamba dunia, tapi hamba Allah. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi setiap perkataan, perbuatan, tindakan kita sebagai orang merdeka. Nah, bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Jalan serta Tuhan. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Kalau tidak, kita seperti orang dunia, memakai kemerdekaan melakukan kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita, saya dan Ibu Bapak, untuk menjadi orang-orang yang merdeka, benar-benar merdeka, dan menikmati hidup sebagai hamba Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menjelaskan sebagian dari firman Tuhan. Penjelasan hamba terbatas, ada kekurangan sana-sini, dan tentunya ini berelasi dengan diri kami, baik dalam keluarga maupun di dalam bermasyarakat, juga di dalam dunia pekerjaan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjadikan kami sebagai hamba Allah. Itulah bukti kami merdeka. Kami tidak mau menjadi hamba dunia dan sistem dunia. Kami memang ada di dunia dan kami masih berada dalam sistem dunia. Tetapi hidup kami secara individu, hidup kami sebagai hamba Allah harus merdeka. Tuhan tolong kami supaya kami menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, dalam segala perkataan, perbuatan, tindakan kami. Artinya kami mau sungguh menerapkan keadilan, kesucian, kebaikan dalam hidup kami dan kepada sesama, maupun di tengah-tengah bumi ini. Tuhan tolong kami, pimpin dan sertai kami dalam beraktivitas di setiap kegiatan kami, baik di rumah masyarakat maupun dalam tempat kami bekerja. Jangan biarkan kami berbuat jahat ataupun melakukan kejahatan kemanusiaan apapun. Tolong kami, kasihani kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.